Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya, dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Inti dari ayat emas renungan kita adalah Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Ruang Cerita, ditulis oleh Marvin Williams. Kisah inspiratif. Warga di wilayah utara Spanyol memiliki cara yang indah untuk mengungkapkan rasa persatuan dan persahabatan. Kawasan pedesaan di sana syarat dengan gua-gua buatan. Dan setiap kali panen selesai para petani akan duduk di dalam ruangan yang dibangun di atas sebuah gua untuk mencatat hasil panen mereka. Seiring berjalannya waktu, ruangan itu dikenal sebagai ruang cerita, suatu tempat berkumpul bagi teman-teman dan anggota keluarga untuk saling berbagi cerita, rahasia, dan impian mereka. Apabila seseorang membutuhkan kehadiran dan persekutuan dari sahabat-sahabat karib, ia dapat pergi ke ruang cerita tersebut. Seandainya Yonatan dan Daud tinggal di utara Spanyol, bisa jadi dua sahabat karib itu juga memiliki sebuah ruang cerita. Ketika Raja Saul menjadi sangat iri hingga ingin membunuh Daud, Yonatan, putra sulung sang raja, memilih untuk melindungi Daud dan berteman akrab dengannya. Berpadulah jiwa keduanya. 1 Samuel 18 ayat 1. Yonatan pun
mengasihi Daud seperti dirinya sendiri, dan meski dirinya adalah pewaris tahta, Yonatan menyadari bahwa Allah telah memilih Daud menjadi raja. Ia memberikan jubah, baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggangnya kepada Daud. Di kemudian hari, Daud menyatakan betapa indahnya kasih persahabatan Yonatan yang mendalam kepadanya. 2 Samuel 1 ayat 26. Sebagai orang percaya, kiranya Tuhan Yesus menolong kita membangun ruang cerita kita sendiri, yakni persahabatan yang mencerminkan kasih dan kepedulian Kristus. Marilah kita meluangkan waktu untuk bercengkerama dengan teman-teman, mengungkapkan isi hati kita, dan menjalani hidup dalam persekutuan yang sejati dengan satu sama lain di dalam Dia. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Komitmen seperti apa yang Anda berikan kepada teman-teman Anda? Bagaimana Anda dapat mengungkapkan kasih Anda kepada mereka minggu ini? Hal ini patut kamu ketahui. Pertama kalinya kita membaca tentang Yonatan, putra sulung Raja Saul, adalah dalam 1 Samuel 13, 14 dan 18 sampai dengan 20. Yonatan, seorang prajurit yang gagah berani. Dalam sebuah tindakan heroik, Yonatan dan pembawa senjatanya pergi melawan orang-orang Filistin di Michmas, dan ia membunuh 20 orang dengan tangannya sendiri. Saul dan tentaranya bergabung dalam pertempuran itu, dan Allah memimpin umat Israel meraih kemenangan. Sebelum kejadian itu, Saul telah tergesa-gesa membuat sumpah, "Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku." 1 Samuel 14 ayat 24. Karenanya, tentara Saul pun berperang dalam keadaan lapar. Namun, Yonatan yang tidak berada di situ dan tidak mendengar sumpah tersebut telah menyegarkan dirinya dengan madu sembari mengejar musuh. Untungnya, para tentara berhasil mencegah Saul melaksanakan sumpahnya yang bodoh. Dalam perikop hari ini, kita belajar tentang persahabatan Yonatan dan Daud. Yonatan mengutamakan Daud di atas kepentingannya sendiri dan menyelamatkan Daud dari upaya pembunuhan yang diniatkan Saul. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan,
Berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.